Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas IPS, materi IPS di kelas 8 semester 2, yaitu dengan materinya adalah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa di Indonesia, jadi penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa bukan tanpa sebab atau kebetulan. Keragaman kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia mendorong bangsa asing untuk turut memanfaatkannya. Nah, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Ya, keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Barat di Indonesia atau bangsa Eropa akan kita bahas 3 bangsa yang mendarat atau menjelajahi wilayah Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di Maluku, ekspedisi bangsa Belanda di Jayakarta atau sekarang adalah Jakarta, dan kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Faktor pendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Ya, dalam buku sejarah Indonesia, masuknya Islam hingga kolonialisme pada waktu itu adalah karya Ahmad Fahri Hutairuk. Nah, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara bukan merupakan kebetulan. Ya. Kedatangan mereka adalah akibat adanya perubahan secara struktural di kawasan Laut Tengah. Nah, alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia, ya, persaingan untuk memainkan peran yang lebih dominan di Laut Tengah mengalami pergeseran. Setelah dinasti Ottoman berkuasa, beberapa peraturan tentang pelayaran di kawasan tersebut diberlakukan. Itu mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa menepi di kawasan tersebut. Namun pada intinya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel merubah peta politik pada abad ke-15, sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia lain. Penolakan penguasa baru di Laut Tengah atau dinasti Ottoman terhadap aktivitas Barat di kawasan tersebut mendorong mereka untuk mencari daerah baru. Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan pelabuhan transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Letaknya yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasainya, termasuk umat Islam. Nah, jatuhnya Konstantinopel mendorong bangsa Eropa untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan seperti rempah-rempah, apalagi didukung dengan penemuan berbagai teknologi seperti kompas, teropong, dan peta. Nah, penemuan teknologi tersebut mempermudah dalam penjelajahan samudra dan menemukan daerah baru. Bangsa yang mempelopori perjalanan tersebut adalah bangsa Portugis. Karena rakyat Portugis terbiasa berperang dengan Moor dan mempunyai pelabuhan-pelabuhan besar, apalagi pada masa itu, Portugis memiliki angkatan laut modern dan kuat tentunya. Nah, mempunyai hubungan dagang dengan pelabuhan di
Mediterania, dan negara-negara Eropa Utara. Yang berikutnya adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur atau Cina. Ini tertuang dalam buku yang ditulis Rustichello berjudul The Travel of Marco Polo atau Perjalanan Marco Polo. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Jadi keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti vanili, lada, dan cengkeh. Nah, rempah-rempah ini digunakan untuk mengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Nah, yang ketiga adalah motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Ini merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G ya. Yang pertama adalah gold atau artinya emas. Yang dengan kekayaan semboyannya ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Disimbolkan dengan gold atau emas. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Yang kedua atau B itu adalah glory atau bermakna kejayaan bangsa. Yang ketiga adalah gospel, yang artinya adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarkan atau menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khusus agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi industri yang keempat ini pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya, yaitu menggunakan teknologi manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Nah, penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap dan dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat atau bangsa-bangsa Eropa. Nah, kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di Maluku. Ya. Portugis telah menguasai Malaka tahun 1511. Daerah pasar perdagangan tersebut di Asia Tenggara bermaksud untuk menguasai pusat rempah-rempah di Maluku. Maka diutuslah Antonio de Abreu dan Francisco Serrao ke Maluku. Saat itu kerajaan Ternate Tidore sedang bertikai. Pada tahun 1512, Kapten Sebastian del Cano dari Spanyol tiba di Maluku. Hal ini menimbulkan protes dari Portugis karena dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa kerajaan Spanyol memiliki wewenang berdagang dan berlayar ke arah barat, sedangkan untuk Portugis berlayar ke arah timur. Nah, menurut pandangan Portugis, Maluku termasuk bagian dari sebelah timur. Nah, setelah Spanyol tidak menghiraukan perdagangan Portugis, sehingga muncullah pertentangan antara keduanya di Maluku. Nah, hubungan Portugis dengan Ternate sangat dekat. Di bawah pimpinan Antonio de Brito mendirikan banteng pertahanan Saint John di Ternate. Sedangkan Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore
dan membantu Tidore melawan Ternate yang dibantu Portugis, tetapi kalah. Maka tahun 1529 Spanyol Portugis menandatangani perjanjian yang namanya adalah Perjanjian Saragossa. Isi perjanjian tersebut yang pertama adalah pedagang Portugis menguasai daerah perdagangan dari Maluku sampai Tanjung Harapan. Yang kedua adalah pedagang Spanyol menguasai daerah perdagangan di Filipina. Ekspedisi bangsa Belanda di Jayakarta atau sekarang adalah Jakarta. Belanda tiba di Indonesia pada tahun 1595. Pada waktu itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Pieter Keyser. Latar belakang Belanda pergi ke dunia timur adalah karena ia tidak boleh berdagang di Lisabon, pusat rempah-rempah. Di Eropa, maka berbekal buku Itinerario karya Jan Huygens van Linschoten, akhirnya Belanda memberanikan diri menjelajahi samudra menuju ke dunia timur. Maka pada tahun 1596 Belanda tiba di Banten, dipimpin Cornelis de Houtman. Karena kecongkaan Cornelis, Belanda diusir dari Banten. Perjalanan kedua dipimpin oleh Jacob van Nex dan Warwick. Mereka sampai di Banten pada tahun 1598 dan perjalanan dilanjutkan ke Ambon. Di Ambon, para pedagang Belanda membentuk kongsi dagang, yaitu yang namanya VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both yang mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon, izin kantor dagang Inggris atau H dicabut. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten, yaitu Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Indonesia langsung di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda pada waktu itu adalah Republik Batav. Pada masa pemerintahan ini, pemerintah Belanda pro-Prancis menugaskan Daendels dengan tugas mempertahankan Indonesia dari serangan Inggris. Kebijakan-kebijakan Daendels di Indonesia. Jadi bidang pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Daendels pada waktu itu, yang pertama adalah membangun benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara, dan membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan yang pada waktu itu sejauh 1.100.000 km dengan cara kerja rode, sekitar segitu. Fungsinya untuk memperlancar arus transportasi. Kemudian komunikasi dan pengiriman tentara serta membangun pabrik senjata. Yang berikutnya di bidang pemerintahan, Daendels juga membuat kebijakan di bidang pemerintahan, yaitu memperbaiki gaji para pegawai dan memberantas korupsi. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang dipimpin prefek dan membawahi para bupati, tetapi tunduk pada Gubernur Jenderal. Mengubah kedudukan bupati dari penguasa feodal menjadi pegawai pemerintah dengan cara digaji.
mendirikan badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang-orang Indonesia sesuai adat istiadatnya, serta merombak sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan barat yang modern dan menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan yang ketiga adalah bidang sosial ekonomi. Nah, bidang sosial ekonomi ini yang pertama adalah kontingen, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi sebagai pajak kepada pemerintah. Verpflichte Referente, yaitu kewajiban rakyat menjual hasil panen hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan oleh Belanda. Pringerstelsel ini adalah kewajiban penduduk Priangan untuk menanam kopi, kerja rodi, yaitu kerja paksa bagi penduduk untuk membuat jalan raya Anyer sampai Penarukan dan menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta atau particular atau landelijk ya pada waktu itu, yaitu stelsel. Dendels akhirnya ditarik ke negara Belanda dengan alasan untuk menjadi tentara yang akan dikirimkan guna menghadapi Rusia. Adapun alasan sebenarnya karena ia telah berani menjual tanah negara kepada swasta atau partikelir, ia kemudian digantikan oleh Jan Willem. Pada akhirnya Indonesia jatuh ke tangan Inggris melalui Perjanjian Tuntang. Nah, kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Ya, jadi pada tahun 1811 Inggris melakukan penyerangan terhadap Belanda untuk dapat menguasai Indonesia yang dipimpin pada waktu itu adalah Gubernur Johnson. Ya, kedatangan bangsa Inggris di Indonesia menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Inggris dengan namanya Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811 yang berisikan seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Semua hutang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Nah, kebijakan pada waktu itu, 1 minggu sebelum perjanjian itu dilakukan, Raja Muda atau Viceroy Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stanford Raffles sebagai wakil gubernur. Sehingga Raffles memiliki kekuasaan penuh di Indonesia dengan menerapkan kebijakan baru meliputi berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang birokrasi pemerintahan. Ya, bidang ini diantaranya adalah Pulau Jawa dibagi menjadi 15 karesidenan yang terdiri atas beberapa distrik, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat, dan bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Yang berikutnya adalah bidang perekonomian dan keuangan. Di bidang perekonomian dan keuangan, Stanford Raffles membuat kebijakan petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan, penghapusan pajak bumi atau pajak hasil bumi, menetapkan sistem sewa tanah dengan kebijakan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah dan para petani dianggap sebagai penyewa tanah pemerintah. Oleh karena itu, para petani diwajibkan membayar pajak atas penggunaan tanah pemerintah, dan pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu kepala desa tanpa melalui bupati. Sedangkan yang berikutnya adalah bidang hukum. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilakukan oleh Dendels. Apabila Dendels berorientasi pada warna kulit atau ras, Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Ya, yang berikutnya adalah bidang sosial. Nah, Raffles membuat kebijakan penghapusan kerja rodi atau kerja paksa, penghapusan perbudakan,
tetapi dalam prakteknya melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, yaitu Alexander Hart, yang sedang mengalami kekurangan tenaga kerja. Yang terakhir adalah bidang pendidikan. Ditulisnya buku berjudul History of Java memberikan bantuan kepada John Crawford atau residen Yogyakarta untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Aktif dalam mendukung Batavia Genotypes, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia arnoldi dan dirintisnya Kebun Raya Bogor. Nah, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan, dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekali lagi di akhir ini Pak Guru sampaikan dan Pak Guru doakan semoga kalian siswa-siswi semuanya menjadi orang sukses nantinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.